Tuhan karena kita istimewa, karena kita di mata Tuhan berharga. Gitu ya Kak? Iya. Kalau gitu istimewa dong. Iya, sampai yang akan kita nyanyikan ini. Yuk mari kita nyanyikan sama-sama. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengan apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena ku miliknya, ku istimewa. Berbagai macamnya ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia hadir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Katakanku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi apa? Tapi ku hanya dengan apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, istimewa, mewah, karena ku miliknya, ku istimewa. Berbagai macamnya ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia hadir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Kak Yoyo, aku ada pengumuman nih. Apa? Aku mau kasih tahu ke Kak Yoyo dan teman-teman bahwa itu Allah tuh baik banget sama kita. Iya. Iya, bener banget. Sama kayak lagu ini. Yuk kita nyanyiin aja. Teman-teman kedua, kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Tunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan semua duka, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Itu baik, sungguh baik bagiku. Hanya kasih setianya. Dia menyediakan keluhan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan
Yesusku luar biasa. Beri pelayan Tuhan. Baik teman-teman, kita sebentar akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu pujian dengan sungguh-sungguh sembah nama Dia.
Selamat siang adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa ya. Nah, siang hari ini kakak mau menceritakan tentang seorang nabi yang sangat mengasihi Tuhan. Kalian duduk yang manis, dengarkan cerita ini ya. Elia adalah seorang nabi Tuhan. Nabi adalah orang yang Tuhan pakai untuk menceritakan firman-Nya sebagai pesan yang sangat penting. Tuhan memakai Elia untuk menceritakan satu pesan yang sangat penting kepada seorang raja bernama Ahab. Ahab adalah raja Israel pada waktu itu, tapi ia bukan raja yang baik. Ahab tidak mengasihi Tuhan dan dia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tuhan akan menghukum Ahab dan seluruh kerajaan Israel, dan ia ingin Elia yang menyampaikan hukuman tersebut kepada Raja Ahab. Tuhan ingin Elia datang kepada Ahab untuk menceritakan apa yang akan terjadi di kerajaan Israel yang dipimpin oleh Raja Ahab. Kira-kira apa ya hukuman dari Allah untuk Ahab dan seluruh kerajaan Israel? Ini isi pesan dari Tuhan untuk Ahab. Tuhan akan membuat hujan tidak turun di Israel. Wah, rupanya bukan berita yang baik ya adik-adik. Coba kalian bayangkan, di kota kita tidak ada hujan lagi sama sekali. Cuaca akan jadi panas sekali dan tidak ada air. Sungai dan laut menjadi kering, sehingga binatang dan tumbuhan yang hidup di air bisa mati semua. Tanah akan menjadi kering, pohon-pohon tidak bisa menghasilkan buah dan bunga, sehingga tidak ada makanan yang bisa dimakan. Udara akan menjadi sangat kering, berdebu, panas, dan sangat tidak nyaman. Kira-kira keadaan seperti itulah yang akan terjadi kalau betul-betul tidak ada hujan sama sekali. Elia sedang menyampaikan hukuman Tuhan kepada Ahab yang sudah melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Ahab tidak menyembah Tuhan. Dia tidak suka kalau ada orang yang melawannya. Dia akan menghukum orang-orang yang dibencinya. Ahab berpikir bahwa dia adalah orang yang paling berkuasa, sehingga dia bisa merasa melakukan apapun yang dia mau. Tuhan tidak senang dengan kejahatan Ahab. Tuhan ingin menunjukkan kepada Ahab bahwa Tuhanlah yang paling berkuasa, bukan Ahab. Nah, berita yang akan disampaikan oleh Elia bukanlah berita yang menyenangkan ya pastinya. Coba kalian bayangkan, bagaimana perasaanmu kalau tiba-tiba ada yang mendatangi kamu dan berkata, "Kamu akan dihukum tidak boleh main handphone selama 1 minggu." Senangkah kamu mendengar berita seperti itu? Atau misalnya mama bilang, "Kamu tidak boleh nonton YouTube selama 1 bulan penuh." Wah, rasanya bagaimana? Wah, sedih ya. Atau mungkin kamu marah, kamu jengkel. Nah, coba sekarang kamu bayangkan bagaimana perasaan Ahab ketika mendengar bahwa Allah akan menghukum dia dan seluruh bangsanya. Ahab adalah orang yang sombong dan berpikir bahwa dia adalah orang yang paling berkuasa. Kira-kira apakah dia akan senang? Lebih menakutkan lagi, coba pikirkan apa yang akan dia lakukan kepada Elia, orang yang menyampaikan berita buruk ini. Ahab adalah orang yang suka melakukan apa saja kepada orang yang dia benci. Bisa-bisa dia melakukan hal yang buruk kepada Elia karena memberitakan berita yang buruk kepadanya. Menakutkan ya adik-adik. Seandainya kamu disuruh datang kepada Ahab dan menyampaikan berita buruk ini, apakah kamu mau? Bagaimana dengan kamu? Nah, kakak tidak mau. Jangan-jangan kakak langsung dihukum berat kalau berani memberitahu hal yang buruk kepada Ahab. Tapi, apa ya yang dipikirkan Elia saat diminta Tuhan menyampaikan pesan ini? Kemungkinan besar Elia juga takut.
sama seperti kamu dan kakak. Dia pasti sudah bisa membayangkan Ahab akan sangat marah dan membencinya. Bahkan bukan tidak mungkin kalau Ahab akan langsung menghukum Elia dengan hukuman yang sangat berat. Tetapi adik-adik, Elia memilih untuk mentaati Tuhan. Dia selalu berkata, "Ya Tuhan." Elia memberi contoh yang baik untuk kita. Apa saja yang Tuhan minta untuk Elia lakukan, Elia akan berkata, "Ya Tuhan." Bahkan ketika hal itu sulit untuk dilakukan, Elia tetap berkata, "Ya Tuhan." Walaupun Elia sudah membayangkan hukuman berat yang mungkin diberikan oleh Ahab, Elia tetap berkata, "Ya Tuhan." Elia taat kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita selalu taat kepada Tuhan dan kepada firman-Nya? Siapa saja yang tahu apa saja sih firman Tuhan yang diberikan kepada kita? Coba kalian sebutkan. Nah, tadi itu adalah contoh-contoh perintah Tuhan yang dituliskan dalam firman-Nya di dalam Alkitab. Sudahkah kita mentaatinya? Terkadang rasanya sulit ya. Misalnya kamu tahu bahwa kamu harus menghormati ayah dan ibumu, tapi hatimu kadang jengkel sekali dan kamu ingin melakukan hal-hal yang kamu ingini tanpa perlu taat kepada mereka. Kamu tahu bahwa Tuhan mau kamu saling mengasihi, tapi hatimu rasanya tetap ingin memukul adikmu karena dia ingin bermain bersama kamu, tapi kamu tidak mau diganggu. Sulit ya adik-adik untuk mentaati firman Tuhan. Bahkan ada yang berkata, "Nggak usah taat deh kalau begitu." Nah, rasanya kadang kita ingin menyerah, tidak jadi taat kepada firman Tuhan karena sulit sekali. Adik-adik, hal itu tidak terjadi pada Elia. Elia tetap taat dan berkata, "Ya Tuhan," walaupun Elia tahu Ahab akan membenci dan menghukumnya. Elia tetap pergi kepada Ahab dan menceritakan pesan yang Tuhan suruh. Dan benar bahwa Ahab marah sekali saat mendengar pesan dari Elia. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan melindungi Elia sehingga Ahab tidak bisa menyakiti Elia. Tuhan juga menepati apa yang difirmankannya. Hujan betul-betul tidak turun di Israel selama beberapa waktu. Tanah menjadi kering, tumbuhan tidak bisa bertumbuh dan menghasilkan makanan, sungai menjadi kering dan tidak ada yang bisa hidup di dalamnya. Selama masa yang kering dan sulit itu, Tuhan menuntun Elia tinggal di pinggir sungai Kerit. Tuhan membuat air sungai Kerit itu tidak pernah habis, sehingga Elia bisa minum dan menggunakan air itu. Tuhan juga mencukupi makanan Elia dengan cara yang ajaib. Tuhan memakai burung gagak untuk mengantarkan makanan kepada Elia sehingga Elia tidak pernah kelaparan. Ya, Tuhan memelihara dan menjagai Elia. Tuhan selalu menolong orang yang mau berkata, "Ya Tuhan," kepada Dia dan kepada firman-Nya. Adik-adik, setelah mendengar cerita ini, bagaimana menurut kalian? Yuk kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih karena anak-anak-Mu sudah mau belajar menjadi anak-anak yang taat seperti Elia. Apapun yang Tuhan suruh kepada kami anak-anak-Mu, kami akan taat dan berkata, "Ya Tuhan." Kami akan melakukan segala yang Tuhan perintahkan, meskipun itu kelihatan berat dan sulit bagi kami. Mari Tuhan, berkati anak-anak-Mu di tengah masa pandemi ini, berikan senantiasa kesehatan, berikan kekuatan, perlindungan, berikan hikmat, agar mereka semakin pandai di sekolah. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Shalom adik-adik, apa kabar kamu hari ini? Pasti luar biasa. Adik-adik, kalian sudah mendengarkan cerita hari ini? Wah, luar biasa ya, ceritanya bagus sekali. Adik-adik, kalian juga sudah menghafalkan ayat sepa kita? Pasti sudah. Nah, tiba saatnya kita akan membuat craft bersama dengan kakak. Yuk, kita perhatikan craft kita hari ini apa? Craft kita hari ini sangat mudah dibuat dan bahannya bagaimana? Bahannya ada di sekitar rumah kita. Nanti adik-adik membuat craftnya bersama mama, papa, kakak atau siapapun yang ada di rumah. Adik-adik, yuk kita fokus bahannya apa saja. Coba perhatikan ya. Yang pertama-tama kita butuhkan, yang kita sediakan adalah kertas. Ada kertas berwarna. Kalau di rumah kita tidak ada kertas berwarna, adik-adik juga bisa menggunakan bekas sampul buku yang sudah tidak dipakai lagi. Terus kita gunakan benang. Kalau tidak ada benang, adik-adik juga bisa menggunakan pita untuk talinya. Terus kita akan menggunakan lem untuk menempel. Nah, adik-adik, setelah semua bahan kita sediakan, apa yang harus kita lakukan? Yuk perhatikan ya, kita akan membuat pola seperti ini adik-adik. Nih, polanya seperti ini. Mudah ya. Terus pola kedua seperti ini. Oh, seperti awan. Lalu nanti kita gunting pinggirnya. Kita gunting. Nanti bentuknya akan seperti ini adik-adik. Nah, akan seperti ini polanya. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita ambil lem, kita lem sebelah sini, kita lem sebelah sini, kanan kiri kita lem, kita tempelkan sebelah sini, kita tengah-tengah ya. Terus kita beri lubang di atas untuk memasukkan pita atau talinya. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini adik-adik. Nah, kalau sudah jadi, kita tulis ayat sepa yang sudah kita pelajari tadi. 1 Samuel 3 ayat 10. Bicaralah Tuhan, sebab aku mendengar. Terus setelah itu kita ambil foto kita tempelkan di bawah ayat sepa yang sudah kita tulis. Adik-adik bisa? Aku pasti bisa. Sangat mudah sekali. Selamat mencoba. Selamat berkarya bersama dengan keluarga. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.